Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Oh, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Hai Shalom teman-teman, kita ketemu kembali di channel Roti Manis. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai personal goals orang Kristen harusnya jadi seperti diri sendiri atau jadi seperti Kristus sih sebenarnya. Nah, kita bisa mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya di kalangan kita semua. Kita mungkin juga sering mendengar nasihat-nasihat yang sering bunyinya begini. Jangan khawatir, kamu pasti bisa. Just be yourself aja. Atau kalimat yang seperti ini, gak apa-apa, gak usah pedulin omongan dia. Tuhan udah jadiin lu seperti ini, jadi lu perlu jadi seperti diri sendiri aja, gitu ya. Atau yang ini nih, mau-maunya gua, emang gua ini seperti ini, kalau ngomong pedes, kalau nyampein sesuatu suka ketus, suka nyimpen kesalahan orang, suka ngebrontak, emang gua orangnya ya kayak begini, lu mau apa? Mending gua kayak begini, jadi diri sendiri. Daripada lu orang pada munafik. Nah, nasihat, encouragement atau kalimat pembelaan diri seperti itu memang kedengarannya masuk akal. Dan mungkin punya maksud baik, yaitu supaya kamu dan saya nggak terlalu larut dengan kesedihan. Dan jangan sampai nggak pede terhadap diri sendiri. Tapi apakah perkataan-perkataan seperti itu adalah perkataan-perkataan yang alkitabiah? Bagaimana Alkitab memandang hal ini?
Alkitab mengatakan bahwa sejak semula manusia sudah ditentukan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kita bisa temukan itu di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, gambaran Allah di dalam diri manusia menjadi rusak. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun oleh penebusan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, kita diperdamaikan dengan Allah dan dipulihkan kembali untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Yaitu kita bisa temukan di dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, yaitu Yesus, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sahabat channel Roti Manis, menjadi serupa Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Karena Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa, maka kita harus semakin mati dalam tanda petik terhadap dosa atau bagi dosa. Semakin serupa dengan Kristus di dalam pengudusannya. Hal seperti ini dapat terjadi ketika kita hidup dalam pembentukannya, sehingga suatu hari nanti semua proses akan terpenuhi seperti firman Tuhan yang berkata, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita bisa temukan ini di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Jadi suatu saat memang kita akan dibawa untuk menjadi serupa dengan Kristus melalui semua proses-proses yang kita lalui. Sahabat channel Roti Manis, mengenai pandangan menjadi diri sendiri, selama hal itu ditujukan pada memahami kepribadian yang berkaitan dengan keterbatasan diri ataupun mengenali kemampuan diri yang kita miliki saat itu, tentu tidak menjadi sebuah masalah. Karena memang setiap kita semua, setiap orang memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Dan kita memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Dengan mencoba, jangan pernah mencoba. Atau jika kita mencoba mengambil atau meniru kepribadian orang lain, justru malah menunjukkan kalau kita tidak mensyukuri keunikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Namun jika yang dimaksud dengan menjadi diri sendiri, berbicara mengenai tetap berada dalam tabiat dosa, tetap tinggal dalam kelemahan dosa, dan enggan untuk mengupayakan atau mengerjakan keselamatan, tentu itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Karena tujuan hidup setiap orang percaya adalah semakin serupa dengan Yesus. Nah, sahabat channel Roti Manis, jadi nikmatilah kemurahan Tuhan atas keunikan yang telah Ia berikan kepada kita. Percaya bahwa setiap kita memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Syukuri itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan. Sebaliknya, buat kita yang masih enggan untuk mengubah tabiat buruk, masih temperamental, dan kerap bersembunyi di balik kalimat menjadi diri sendiri, kita perlu bertobat. Dan kita perlu menanggalkan setiap dosa dan manusia lama kita. Karena saat masih berdosa, Tuhan memang menerima kita apa adanya. Tetapi setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ia menolak kita tetap menjadi apa adanya. Ia ingin agar kita berubah menjadi serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.